menurutku toh tim di tempat kerja itu bisa meningkat secara drastis karena kan di tempat kerja itu ada banyak divisi toh, ada banyak pembagian. Dia misalkan bagian marketing lah ceritanya, atau misalkan bagian promosi, bagian-bagian apa di nggak terlalu paham kan juga sebenarnya bagian-bagian pembagiannya di setiap tempat kerja itu kayak bagaimana, karena kan pasti beda-beda tuh tergantung perusahaan apa yang dijalani. Tapi pastilah dalam tempat kerja itu banyak pembagian timnya. Nah, kenapa bisa meningkat ya? Karena itu untuk menjalankan satu perusahaan, tempat kerja itu pasti kayak banyak divisi, banyak bagian yang tentunya itu setiap divisi, setiap bagian itu harus diisi sama orang-orang yang memang berkompeten di situ, yang memang ahlinya. Kan tidak mungkin itu semua. Coba begini, kalau misalkan tidak ada divisi-divisi per tempat kerja, per tim, kan kayak tidak bisa kita samaratakan semua pemahaman tak toh, tidak bisa kita samaratakan semua kemampuan tak, pastilah harus dibagi-bagi sesuai kemampuan, sesuai apa yang disanggupi. Jadi itu kenapa bisa penggunaan tim tempat kerja itu meningkat. Kalau saya begitu. Sebenarnya kayaknya sepemahaman semua aja di sini, karena kalau bilang tempat kerja pasti banyak sekali yang harus diurus. Tersambung semua, apalagi kalau misalkan tentang misal kayak dagang-dagang begitu saja, dari pabriknya ke penyebarannya itu banyak sekali proses yang harus dilakukan. Jadi kalau tidak dibentuk tim itu akan kewalahan sendiri orang-orang. Iya, betul. Yang lain mungkin mau nambahkan, Tina, Yanti? Ya, kalau saya tuh, jadi itu kesimpulannya sangat efektif di penggunaan tim dalam perusahaan karena akan memperlancar kinerjanya, apalagi kalau misalnya dalam tim itu dikelompokkan berdasarkan kemampuannya di divisi tersebut, begitu kan? Kalau saya tuh sama aja dengan kalian sih, kenapa penggunaan tim ini diharuskan kalau misalnya di tempat kerja itu, karena kayak kan dalam tempat kerja itu otomatis kayak sama yang kalian bilang tadi, intinya tuh luas di situ ranahnya. Nah, di mana karena luas ranahnya tidak mungkin bilang mau kerja individu, otomatis harus ada kerjasama dalam satu tim. Terus lebih ke mengefisiensikan waktu enggak sih, karena kan coba bayangkan kalau semua orang ada 1.000 orang gitu kan dalam satu tempat kerja, tapi semuanya harus kerja dulu mulai dari awal terus sampai akhir, jadi kayak lebih lama waktu yang dibutuhkan. Jadi benar tuh kayak dibagi-bagi per tim, per divisi begitu. Setelah dari tim yang pertama oper lagi ke tim kedua begitu, jadi kayak lebih cepat waktu untuk selesai. Anunya juga tekanan kerjanya kalau misalkan tidak dibagi-bagi begitu, fokus ke satu orang misalkan, banyak kerja, waduh, stres kerjanya itu. Iya. Jadi clear, Mede? Clear. Nomor 1. Jelas. Nomor 2, beberapa organisasi memutuskan untuk menerapkan tim karena banyak manfaat mungkin Nikorol tidak melakukan. Ini kayak tim bisa jadi tidak sesuai dengan harapan. Kenapa bisa tidak sesuai harapan? Diskusikan situasi yang mungkin atau mungkin tidak menguntungkan dari proses tim. Tadi kayak banyak sebenarnya, tapi contoh dulu tim di sini kayak ambil mikir dulu organisasi kampus lah, kayak BEM, Saisport atau kayak gitu-gitu tuh. Kita ambil contoh dari itu dulu. Organisasi kan banyak orang tuh, banyak divisi kayak itu tadi, banyak orang, banyak divisi, dan setiap divisi itu ada lagi kayak bukan koordinator sih, lebih ke ketua divisi begitu, kadifnya. Kan terus satu organisasi juga itu tidak mungkin sama semua sifatnya orang toh, beda-beda, ada yang extrovert, ada yang introvert, ada yang bisa dikontrol emosinya, ada yang tidak bisa. Tapi pasti kemampuannya sesuai dengan divisi masing-masing, sesuai dengan kesanggupan dan kompetennya masing-masing gitu. Dan kenapa kadang tidak sesuai harapan, karena itu tadi bisa jadi ada pengaruh-pengaruh dari internalnya, kayak ada anggotanya yang begitu yang terjadi kesalahpahaman lah dengan anggota yang lain. Terus juga bisa jadi masalah pribadi tiap anggota begitu, kayak
misalkan saya sebagai anggota BEM, terus ternyata ada prokerku bulan ini untuk buat lomba lah atau apa, tapi karena satu dan lain hal kayak masalah pribadiku terjadi, kayak misalkan permasalahan yang berat kayak divorce orang tuaku atau putus dari pacarku, itu kan otomatis mengganggu keseharian atau mengganggu kegiatan aktivitas sehari-hari. Jadi terbengkalai ini prokerku di bulan ini tidak dapat berjalan dengan semestinya gitu, tidak sesuai harapan gitu. Itu tadi kalau untuk masalah pribadi. Terus kalau misalkan antara cekcok begitu, misalnya cekcok antara satu anggota dengan anggota lain, kayak ada kesalahpahaman yang terjadi, tidak berkelahi, tidak ketemu harmonisasinya, tidak ada chemistry, terbengkalailah semua apa yang harus dikerjakan dalam satu tim gitu. Jadi kadang tidak sesuai dengan harapan. Kalau saya begitu. Saya mau sedikit menanggapi, juga muncul pertanyaan di otakku. Saya begini. Itu pertanyaan itu kan menurutnya kalian mana efektif? Kan kita biasa itu dalam kelompok lebih pilih orang-orang yang sefrekuensi. Nah, menurutnya kalian itu efektif tidak jika buat di semua kelompok yang ada di perusahaan atau dimanapun orang-orang yang sefrekuensi untuk meningkatkan kerjanya, atau menurutnya kalian tidak apa-apa yang kayak random orang-orang? Nggak bisa juga dipungkiri sih kalau yang sefrekuensi itu pasti bisa kita bangun chemistry, jadi kayak kompak ya sama teman-teman atau tapi bukan cuma sefrekuensinya yang diutamakan. Di samping sefrekuensi ada juga hal lain kayak itu yang sesuai dengan yang sama kan tak toh kemampuan tak yang bisa diajak kerja sama, sefrekuensi dan punya kemampuan yang sama juga dengan kita. Jadi itu frekuensi salah satu hal yang perlu dicari juga dalam tim gitu. Dan selain frekuensi itu tadi ada banyak hal yang juga yang dibutuhkan, bukan cuma sefrekuensi saja, karena belum tentu kita sefrekuensi tapi tidak bisa kita kerjasama, tidak cukup kemampuannya. Pokoknya ada faktor-faktor lain yang tidak bisa dalam satu tim gitu. Kalau juga mau kutambahkan, kalau misalkan kita bekerja itu dengan orang-orang yang sefrekuensi saja, menurutku kurang bisa untuk kembangkan diri tak. Misal terbiasa dengan orang yang begini-begini saja, jadi tidak bisa kalau ketemu sama klien misalkan yang beda, kurang bisa kendalikan diri tak jadinya. Jadi untuk keberagamannya juga aku rasa penting-penting tonji. Baik, kalau nanti kita kerja di kerjaan, profesi, atau tempat kerja yang mengharuskan kita ketemu dengan banyak orang, agak susah itu kalau ketemu orang yang tidak sama dengan kita. Terus kan ini yang nomor 2 bilang situasi yang tidak menguntungkan. Tadi kalau Ria terkait masalah pribadi dan cekcok tuh, iya sih, biasa itu kalau masalah antar kelompok itu biasanya orang-orang yang tidak mau menurunkan ego ataupun keras kepala dan tidak mau menerima saran. Itu yang bisa rusak tim sih kalau menurutku saya. Terus terkadang juga ada orang yang dalam satu tim itu dia cuma free rider, tidak bisa kayak dia tuh cuma ikut-ikut saja sama pemimpinnya atau sama teman-teman yang lain, kayak dia berpikir kayak atau bisa jadi bilang standar efek, kayak ngapain harus berpendapat, ngapain harus bertanggung jawab atas kerja tim kalau ada aja teman-temanku yang lain yang bisa dari saya gitu. Jadi kayak pokoknya tuh dia pikir mindsetnya tuh kayak jangan misalnya deh temanku dulu, kalau udah bisa temanku baru saya gitu. Jadi itu kadang tidak seimbang kerjasamanya antara tim karena berat sebelah ceritanya, jadi tidak untung lah. Yanti mau bicara? Tidak bisa. Sudah semua yang kalian sampaikan. Terus kesanku juga sudah tersampaikan. Jadi buang-buang waktu kalau bicara Kak lagi jadi. Tidak juga. Ada. Biar supaya bicara kok juga. Tidak apa-apa, mau Bu. Nah lihat aktif semua. Biar sama bilang nih saja.
Jadi tuh kalau saya dalam kayak yang dibahas nomor 2 ini kan biasanya terjadi tuh kalau misalnya ada individu yang tidak percaya di dalam timnya. Jadi kayak ada pengalaman yang kurang menyenangkan dalam kelompoknya. Mungkin kayak misalnya kalian tadi dibilang yang sefrekuensi. Toh ya itu bagus sih kalau misalnya begitu. Tapi misalnya ada yang memang dari awal sudah terbentuk nih kayak impression yang jelek. Jadi kayak pasti juga tidak mau muncul dalam grup. Iya. Gitu saya. Oke. Anu di kayak sudah berkonflik dulu jadinya kayak tidak terlalu Jadi apa? tidak Kedepannya malas-malas Mi. Seharusnya kan kayak baik-baik dulu supaya dalam satu tim bisa kerjasama karena memang dimulai dengan ikut dong keluar Tina. Jadi kayak itu Ji, kalau misalnya kayak misalnya kita satu kelompok ini kan awalnya memang baik misal awalnya tuh dari kalau misalnya sempat nanti ada sesuatu yang terjadi bisa jadi kayak terpecah belah pendapat tak. Iya, Mbak. Jadi yang ku tangkap dari pendapatnya nanti lebih penting juga tuh first impression tadi sebelum kalau ketemu misalnya orang gitu. Kan dari nanti ke depannya ini orang akan jadi teman kerja tak kah atau partner dalam hal apa begitu tuh. Jadi harus bagus first impression tak. Oke. Clear ini nomor 2 tunggu dulu Tina. Sempat ada mau dia bilang. Connecting to audio. Atau mungkin buka keyword ini terus ditulis kesimpulannya. Gimana Dik? Jangan nih kayaknya deh. Masuk habis di Zoom supaya bisa juga diperbaiki kata-katanya atau apa. Iya. Ya, oke, sip. Kodong Tina. Nggak berarti kamu ada. Ya masuk nih. Masuk nih. Halo Tina. Masih ada mau tambahi di nomor 2 Tin? Saya kan tadi kita sudah bahas tentang memang aja KIS itu terjadi masalah, makanya kalau misalnya dalam tim itu dibutuhkan sekali brainstorming sebelum melakukan sesuatu, itu pencocokan pemikiran, pencocokan tujuan supaya mengurangi kesalahpahaman. Oke. Jadi kalau begitu clear media nomor 2. Next Maki. Clear. Apa yang menyebabkan groupthink dan social looping? Dan apa yang dilakukan untuk mencegah? Satu-satu mau pertama apa yang menyebabkan groupthink dan social looping? Dari pengertian dulu, apa itu groupthink dan social looping? Apa? Dari pengertiannya dulu, kayak misalnya apa itu groupthink? Bisa supaya lebih terarah kian diskusikan. Apa? Bagaimana kata-katanya? Ini, kalau groupthink, setahu saya itu groupthink kayak itu tadi dalam satu kelompok, satu tim, punya satu kelompok kan, ada satu individu yang dia menyesuaikan dirinya, menyesuaikan pandangannya, pokoknya menyesuaikan segala halnya dengan pemimpinnya atau orang yang lebih dominan dalam kelompok itu. Lebih ke konformitas sih menurutku. Jadi secara tidak langsung groupthink juga ada, kalau menurutku ada bagusnya dan tidaknya gitu. Kalau misalkan sorry ada tadi intermezzo. Kalau misalkan dalam satu kelompok ada orang yang lebih dominan, terus ini saya orang yang tidak dominannya, saya ini mengikut terus ke ini temanku, ini kayak yang lebih dominan, kayak apapun itu, baik itu hal yang menguntungkan, bagus kalau hal menguntungkan juga ikut itu, tapi kalau hal yang tidak menguntungkan kan kayak rugi begitu ya. Jadi adalah positif negatifnya ini groupthink kalau saya. Ada juga toh, ada di materiku ini groupthink di tugas psikologi komunikasi. Dia bilang itu groupthink itu misal orang berkumpul, misal saya toh berpikir kalau bumi itu datar,
Terus berkumpul Kak sama Fikria yang pemahamanku sama, bumi itu datar. Nah, kalau kita itu kumpul Ki, selalu Ki membahas materi-materi tentang bumi itu datar, yang perkuat Ki keyakinan tak kalau bumi itu datar. Jadi dari hasil diskusi tak dari kelompok tak itu bisa Ki remehkan Ki pemikirannya orang-orang yang bilang kalau bumi itu bulat. Itu yang tidak bagusnya sih dari grouping. Jadi pertegas Ki pemikiran grup, pemikiran kelompoknya. Nah, kalau pertegas begitu pemikirannya bisa meremehkan kelompok lain. Keras Itu sekali. Kalau untuk social living, satu-satu mau di grouping mau dulu. Ya oke. Siapa lagi? Kalau saya tuh grouping itu yang kayak dia tuh lebih sering kayak mempengaruhi dalam kelompoknya untuk kayak melakukan sesuatu yang walaupun itu sebenarnya tidak dibutuhkan, tapi itu yang bisa pengaruhi kelompoknya. Jadi kayak tidak peduli, dan biasanya tuh tidak peduli dengan pendapat-pendapatnya satu kelompoknya. Biar itu mau ditentang, ditentang dari luar kelompok, mau dalam kelompok, tetap bertumpu dengan pendapatnya sendiri, walaupun sebenarnya itu tidak masuk akal Ki di dalam kelompoknya itu. Iya. Terus yang keras kepala itu merasa dia yang paling benar. Ya betul, kayak merasa paling benar nih. Itu saya. Nanti Kalau saya grouping dari yang baca, apalagi mengenai kelompok tuh sama yang dimaksud sama tadi Adrian, yang kayak tidak peduli pendapatnya kelompok lain, yang penting kelompoknya nanggap paling bagus, paling benar juga. Dan itu tuh kenapa mereka lakukan itu supaya kelompoknya itu tetap erat, tetap harmonis, tetap terjaga ideologinya. Bahkan dan jadikan kini patok acuan untuk visi-misinya terhadap kelompoknya. Jadi grup ini tuh sebenarnya mereka jadikan salah satu faktor kenapa mereka bersatu gitu, membentuk kelompok. Oke, lanjut Maki ke penyebab terjadinya grouping. Apa ya? Penyebabnya nih. Tadi yang aku bilang, penyebabnya grouping itu terjadi karena datang nih, kayak contohnya tuh Adrianti yang percaya bumi itu datar, terus ada dia percaya juga bumi itu datar, dan semua kita di sini percaya itu bumi datar, maka terbentuklah sebuah ideologi. Makanya itu banyak kita kan di sini banyak bilang bumi itu datar, terus datang Andika bilang bumi itu bulat, kita ngotot bilang tetap datar karena lebih banyak karena dalam satu kelompok seperti itu. Kalau dari saya, kenapa grup itu terjadi karena banyaknya pendapat dalam sebuah kesamaan pendapat dalam sebuah kelompok. Juga seperti yang bilang Tina, untuk jaga keharmonisan kayaknya deh. Jadi kengototannya itu untuk jaga ideologi kelompoknya sendiri. Jadi kenapa jadi tegas sama pendapat kelompoknya dan abaikan ke pendapatnya orang lain karena mau jaga. Jadi ini tuh kelompoknya dia bilang supaya tidak goyah ini kelompoknya, terjadi grouping, begitu enggak sih, supaya menjaga ideologi kelompok? Iya, saking maunya jaga tuh sampai keras kepala sampai paksakan kehendaknya. Kalau saya tuh hal sepele sih, kayak nanti misalkan kita berempat, saya suka K-pop gitu, saya suka NCT gitu, tapi terus ada temanku yang suka K-pop, suka NCT juga, kayak misalkan Yanti suka NCT juga. Nah, ngikut juga ini Tina bilang saya juga suka NCT bla bla bla. Nah, karena lebih dominan yang suka NCT, jadi ini yang kayak misalkan Nisa yang enggak suka NCT, misalkan dia suka EXO, jadi kayak lebih memilih untuk diam karena kayak merasa kayak tidak ada yang orang yang sama dengan dia, tidak ada temannya gitu. Jadi
ini juga saya yang itu sama Tina kayak semakin menggebu-gebu mak cerita bertiga kayak oh iya itu begini jadi kayak kita lupakan ini Nisa begitu, jadi seakan-akan tuh kita pikir kalau oh Nisa pasti suka juga NCT gitu, jadi kayak kita sepelekan ini kesukaannya Nisa gitu karena begitu mi ketemu mi sama-sama yang seperti Nisa gitu. Terus juga agak berhubungan sih sama yang tadi aku jelaskan. Yang kedua itu kayak lebih ke kalau mau aku akrab sama kita, ikuti apa yang aku suka gitu. Harus kau ikuti Kak, kayak itu nih dalam satu kelompok, satu pertemanan adalah yang lebih dominan gitu. Terus ada beberapa anggotanya di bawahnya itu yang sama kesukaannya dengan ini pemimpinnya yang lebih dominan gitu. Nah, kalau ada juga orang lain yang tidak sama kemauannya, tidak sama kesukaannya begitu. Nah, terus mereka yang lebih dominan pasti pikir kalau mau kok akrab sama kita, kalau mau kok gabung sama kita, harus kok juga suka apa yang kita suka begitu ya. Ya itu nih, ini juga sih yang tidak dominan merasa kayak kalau tidak ikutin nanti tidak ada temanku, bagaimana ini? Jadi ngikut bisa aja, terciptalah grup ting. Gitu kalau saya. Mungkin kurangnya rasa percaya diri bisa masuk itu kan? Kayak bukan rasa percaya diri pada nilai, dia kayak kurang percaya dengan nilai kontribusinya dalam kelompok. Kayak merasa apa sih kayaknya itu nih karena dia yakin nih sama kemampuannya tuh, jadi kayak ikut-ikut bisa aja sama orang, padahal sebenarnya tuh banyak sekali pendapat di kepalanya, banyak sekali tertimbun misalnya apa yang mau dia utarakan, itu cuma karena merasa tidak sepadan dengan ini orang yang dominan, jadi ya mengikut saja diam-diam. Jadi kayak tertutupi dengan orang yang lebih mendominan dalam kelompok. Iya, padahal sebenarnya kodong tuh udah tahu sebenarnya ada juga idenya, sebenarnya ada juga apa yang nggak tahu kan sebenarnya, tapi karena merasa bukan dia apa-apa, ini pendapatku, lebih wow pendapatnya orang yang lebih dominan ini, jadi kayak cute duluan nyalinya. Kayak isi kita kalau dalam pertemanan tuh dalam satu kelas ada yang tidak terlalu berkontribusi karena mungkin merasa hindari juga kontribusi ku saya selalu jadi diam-diam, padahal sebenarnya banyak juga idenya gitu, cuma begitu karena bukan dari orang yang dominan. Itu kalau untuk grup tim, ada yang mau tambahkan atau apa? Cukup nih kalau dari saya. Oke. Yang ada reminding Zoom-ku 10 menit dari tadi sih. Oh iya. Sampai sini dulu deh, sampai dulu grup tim. Oke. Hanya grup tim dulu. Kalau saya tuh kayak lebih membagi tugas. Bagi tugas sesama kelompok. Jadi kenapa tuh dikasih bagi begitu tugasnya, supaya kayak tidak ada yang kayak tadi, tidak ada yang free rider. Jadi kayak misalnya dibagi kayak ini nih, ada yang bahas nomor ini, ada yang bahas nomor ini, ada yang bahas nomor ini. Mengerti kayak misalnya dalam satu kelompok tuh misalnya ada beberapa bagian, ada yang pengertian, ada yang cari pengertian, ada yang cari strukturnya, ada yang cari indikatornya. Jadi kayak misalnya tidak ada yang tinggal tunggu selesai, semua ada pekerjaannya. Jadi satu orang nanti ada yang selesaikan, yang kasih bakukan, yang satukan semua hasil pencarian dalam satu kelompok itu. Ya, betul. Itu lebih ke mencegah social loafing nggak sih? Social loafing itu apa sih? Kemalasan sosial. Kemalasan. Iya juga sih. Atau mirip sih sebenarnya ini memang. Mirip sebenarnya, ada sangkut pautnya. Iya. Kan kayaknya jelaskan tadi Yanti tentang pembagian tugas, karena kan pembagian tugas itu dibentuk untuk dijalankan masing-masing setiap orang toh, jadi kayak tidak ada nih yang ikut-ikut saya mau kerja ini, saya ikut-ikut yang lebih dominan gitu, jadi terbagi rata ki, nyambung juga tahu. Terus juga itu kalau Yanti, kalau saya lebih ke pengaturan kalau enggak tahu menurutku juga enggak, tapi menurutku grup ini melibatkan melibatkan emosional, karena kayak apa kan kayak tadi ini tuh yang kalau mau kok gabung sama kita harus kok ikuti apa yang kita suka, jadi lebih egois enggak sih, kayak maunya diikuti gitu, keras kepala, enggak dengar pendapatnya orang lain, jadi kayak itu tadi pandai-pandai cek juga anggota yang lain, teman-teman yang lain, apakah dia
sesuai jika dengan pendapat A atau ada pendapatnya yang lain, atau misalkan dia tidak suka atau bagaimana, jangan kayak asal-asal A terus yang lain ternyata setuju juga A, kebanyakan setuju A, terus jadi dengar bijak pendapatnya ini yang B, jadi kayak lebih ke bagaimana cara tak saja untuk pandai-pandai tak dengar teman-teman tak yang lain, apalagi kan tidak semua orang berani untuk speak up, tidak semua orang berani untuk mengusulkan pendapat, jadi pandai-pandai tak mamimi, terus kayak lebih sering kayak kayak kasih kesempatan untuk teman-teman kayak yang kurang dominan gitu, yang malu-malu, kayak kasih kesempatan untuk dia sampaikan dulu apa yang mau bilang gitu, biar kayak merasa tidak tertinggal begitu, merasa tidak diabaikan. Itu kalau saya. Bah, kalau untuk yang mau bilang emosional tadi, bah ini grup think kuat faktor emosinya karena dasarnya saja dia itu mengikut karena mau menjaga keharmonisan kelompok. Jadi memang emosionalnya itu kayaknya kuat deh. Jadi ndak mau kasih pendapatku deh karena beda iki anuku, beda ki pendapatku, nanti hancur ki atau kurang srek ki ini orang-orang sama saya. Jadi ada masalah kelompok. Jadi kalau untuk emosional memang untuk mencegahnya ya sama aja sih, pandai-pandainya mana untuk atur. Itu jadi aturan yang jelas. Kalau dari saya tuh ya memang pandai-pandainya, makanya itu kayak harus open minded sama pendapatnya orang, disaring juga pendapatnya. Memang kan kalau memang dalam sebuah kelompok itu pasti itu biar kelompok kecil kelompok besar ada tujuannya, dan semua pendapat orang itu harus juga saring kira-kira sesuai kita dengan tujuan tak, setidaknya itu tidak melenceng dari tujuan awal sebenarnya terbentuknya ini grup. Kalau misalnya grup itu tuh kayak enggak apa-apa sih sebenarnya dipertahankan, tapi bukan kita blacklist pendapatnya orang lain sehingga kita yang paling merasa benar. Seperti itu sih menurut saya. Ada tadi Mas Joko, aku lupa. Lupa. Apa yang ada tadi yang dia bilang Tina, terus memunculkan suatu pemikiran lupa ya apa? Anu tadi aku bilang open minded, terus bilang juga tadi. Bukan apa sih? Oh iya, sama. Karena kan sebenarnya yang mendengarkan kita dengarkan dia pendapatnya terlanta, disaring gitu. Karena sebenarnya itu dalam satu kelompok, enggak semua orang mau pendapatnya yang diikuti begitu. Enggak semua orang bilang, "Oh, pendapat kelompok enggak eji." Yang penting mereka tuh mau didengar gitu, kayak merasa kalau ternyata ada eksistensiku di kelompok, ada kontribusiku di kelompok. Kemudian disaring pendapatnya terus disatukan gitu. Ya, itu juga enggak bagusnya group think sih, karena kalau sekedar keputusan dominan saja yang dianut tanpa memikirkan faktor resiko, konsekuensi, dan lain-lain, itu keputusan yang diambil bisa tidak sesuai atau bisa menyebabkan resiko yang besar. Karena ikut-ikutnya aja saja pendapatnya orang, tidak pikirkan konsekuensinya, itu tidak bagusnya group think. Keputusannya bisa irasional. Dan itu nanti yang bikin kerjasama tim itu tidak bagus. Karena gitu, ternyata tidak sesuai kesepakatan bersama. Oke, clear nih? Atau masih ada yang mau nambahkan? Silahkan. Oke, clear nih, Dik? Yep. Intinya itu pandai-pandai tak. Iya. Lanjut ke social loving. Loving, bukan loving, cinta. Silakan, siapa yang mau duluan? Social loving, kemalasan, free rider. Iya. Mirip-mirip Ji, enggak terlalu mirip sih, tapi ada sangkut pautnya tuh. Saat dimana ini biasanya terjadi di kelompok besar sih, kayak ada orang kerja untuk apa kak saya, jadi bermalas-malasan nih. Itu intinya social loving yang ku pahami. Tambahkan guys. Betul juga itu, tapi kalau saya social loving itu kayak dia bisa juga begitu kan, intinya kalau semakin besar itu kelompok semakin malas untuk berkontribusi.
Karena itu nih tadi tuh banyak faktornya. Pertama karena dia pikir apa aja saya kontribusi, kak bukan aja seorang berpengaruh, bukan aja seorang dominan. Dan ngapain kak juga mengeluarkan pendapat, kalaupun keluarkan pendapat kak juga dengar ji. Toh itu tadi kayak grup tinggi, toh mirip-mirip. Tapi resiko, tapi faktor lainnya juga kayak apa nih? Kayak apa? Dia merasa tidak apa nih? Dia tuh merasa apa nih? Ada orang tuh yang dalam kelompok kecil langsung tinggi jiwa pemimpinnya. Kayak begini tuh misalnya 4 orang tinggi jiwa pemimpin tak. Tapi nanti kalau digabung itu kelompok jadi kayak ciut nih karena kita lihat oh ada orang yang lebih bagus pemimpinnya daripada kita, ada orang yang lebih bagus karakter pemimpinnya daripada kita. Jadi kayak aduh ciut mak saya dia mak jadi kayak semakin besar semakin lihat orang yang lebih dari dia insecure, aduh terjadi nih social loving, jadi kayak malas ini enggak usah deh, jadi ya gitu terjadi social loving. Kalau dari saya silahkan ada yang mau menambahkan, Anti dan Tina. Kalau saya tuh setuju banget itu sama dia yang kayak karena ada tuh orang yang lebih dominan daripada dia jadi malas sih sebenarnya tuh kadang bukan malas sih karena tidak mungkin berkontribusi, cuman kadang merasa pendapatnya terabaikan. Jadi buat dia social loving, apalagi tuh kalau misalnya dalam kelompok besar atau sebuah organisasi tuh kayak biasa lihat dia lebih berkompeten, dia lebih berpengalaman, dia yang lebih, sedangkan kita yang baru mau melangkah ke tahap itu kayak banyak diragukan. Jadi bahkan juga yang buat malas itu kadang orang-orang yang sudah berpengalaman kayak baik ini baru pemula itu tidak bagus, bukan tidak bagus sih, kayak terabaikan jadi kadang tuh membuat kita malas mau sampaikan pendapat karena kayak kayak dia sana sudah berpengalaman, kita baru mau, padahal sebenarnya itu dari faktor dirinya juga kita itu kalau misalnya lihat orang yang lebih tinggi kayak malas juga utarakan pendapat karena takut salah, jadi berarti social loving ini yang biasa terjadi sama saya. Karena kalau pengalaman sendiri ya, kalau kayak saya dalam komunitasku itu biasa kalau misalnya kayak mau kak juga berpendapat di awal, tapi ada orang yang lebih duluan berpendapat dan pendapatnya itu yang kayak lebih spektakuler dari apa yang kupikirkan. Oh iya, paham kak. Begitu. Biasa tuh kayak, oh begini saya bagus. Kayak bangga tau nggak dengan pendapatku. Oh iya bagus begini. Sebentar bicara ke orang duluan. Bagus bla bla bla. Saya, apa aja tadi kupikirkan. Iya paham kak. Sebenarnya luar biasa. Tapi sebenarnya luar biasa kemampuanmu loh. Karena ternyata sama dengan yang kupikirkan dengan orang itu. Cuman mungkin kurang kepercayaan diri. Gitu. Ya. Iya, karena lambat Jackie awalnya. Iya. Tapi sebenarnya seimbang sih. Tapi itu lebih takut juga kalau misalnya kita yang berpendapat duluan karena takutnya salah dan tidak masuk akal. Tapi pas orang yang duluan berpendapat lebih kayak serba salah aja sih, karena tuh kita merasa tidak ada aja papanya nih pendapat tak daripada yang apa sampaikan tadi orang. Begitu. Takut kok salah salah dan tidak percaya diri kok. Sama aja juga dengan mereka yang misalnya mereka juga berpendapat ternyata salah, tapi kan mereka berpikir kayak udah apa aja salah, belajar gini, tapi kita mindset tak beda, kayak takut kak nanti bilang pikir orang bodoh sekali kak. Iyo. Itu nggak apa-apa sebenarnya, cuman begitu itu yang biasa kayak nanti aku bilang kalau misalnya kayak bicara sama kita baru kayak ada bilang ada yang kurang tepat, coba yang bisa lebih tepat lagi. Tidak itu jadi kayak salah ini tadi. Kayak Nisa pernah ingat kok Nisa waktu di psikologi klinis yang disuruh bertanya sama Kandi nih, tapi Nisa kayak takut gitu, kayak merasa tidak berubah disuruh bertanya, tapi bagus menurutku kayak orang yang nggak tahu akhirnya tahu begitu. Tidak sama aja bilang berpendapat tidak juga, karena pasti ada juga orang yang nggak tahu dan akhirnya jadi tahu karena itu. Ya begitu ya. Biasa tuh kalau mau bertanya juga itu berbobot jika ini pertanyaanku, masuk akal jika ini pertanyaanku. Iya wah. Oke, next. Kalau tidak ada apa penyebab
apa penyebabnya social loafing? Sudah dijawab nggak sih? Itu Mi tadi. Itu. Iya, jadi Ada Tina kecil suaramu, Tin. Coba Tin pakai headset kok, Tin. Lebih kedengaran tuh kalau pakai headset tuh. Anu kiwe. Gak ada headset tuh. Oh. Barusan kali lagi Zoom pakai HP karena kameranya laptopku bermasalah dan boros. Kedengaran nih? Baba. Itu Mi tadi kayak kalau dari ku simpulkan tuh dari kalian ada ki yang dominan sehingga buat ki social loafing dan ada ki rasa insecure dalam diri tak yang tidak bisa terungkapkan ki dengan baik, jadi buat ki lebih malas untuk berkontribusi dalam kelompok. Itu sih yang kita angkat. Kepercayaan diri rendah, self esteem bisa juga rendah. Saya sudah terpikirkan dengan jawabannya Tina. Terus apa yang dapat dilakukan untuk mencegahnya atau mengatasi? Apa nih? Mencegah atau atasi? Mencegah? Mencegah sama mengatasi, nah. Beda, weh. Mencegah beda. Sebelum dan sesudah. Iya. Aduh. Mencegah dan mengatasi. Mengatasi sih. Kalau mengatasi tuh kayak mengatasi. Mencegah sih saya tahu, saya lebih tahu mencegah daripada mengatasi. Karena sebenarnya kalau diatasi untuk mencegah lagi selanjutnya toh. Iya. Kalau dicegah kayak itu nih latihan percaya diri, lebih apa kasih afirmasi positif di diri tak, kayak pintar juga sebenarnya, ayo lebih percaya diri lagi selanjutnya, sebenarnya pintar Jiko, cuman kurang percaya diri, kayak kasih pujian-pujian ke diri tak sendiri supaya lebih percaya kasih diri. apresiasi pencapaian. Iya betul. Kasih reward diri tak, kayak wah hebat sekali kok ternyata, walaupun kayak tadi yang dibilang kan toh ternyata sama sepemikiran tapi keduluanan gitu. Jadi kayak wah enggak apa-apa sih kalau keduluanan kok, tapi yang penting sama pemikiran dengan itu orang berarti sudah hebat Miko, kayak gitu. Positif. Itu juga saya cara mengatasi. Kalau misalnya enggak tahu guys, cara mencegah ada yang kalau mengatasi enggak tahu Kak. Anu juga mau Kak sharing. Oh, Tina. Kita main dulu. Mau Kak sharing, pernah Kak tuh ada itu di psikologi komunikasi yang ditanya-tanya di awal-awal masuk kelas, di situ ada yang bilang Kak, kalau ini itu masuk komunikasi, ini tidak. Ada itu. Nah, ternyata salah jawabanku. Kalau menurutku toh untuk mencegah social loafing ini perlu juga bagaimana cara orang lain untuk hadapi Kak. Jadi itu dilihat bagaimana ibu siapa namanya? Kak Ila. Iya Kak Ila, astagfirullah, maaf Kak. Itu bagaimana Kak Ila atasi, bilang salah Kak, cuman tidak nasalahkan Kak. Jadi selanjutnya tidak malas aja untuk keluarkan pendapatku lagi karena tidak najatuhkan aja begitu. Itu cara salah satu cara untuk cegah cegah. Itu kan bagusnya, itu untungnya Kak Ila kan orang psikologi gitu, paham Jim apa yang harus dia berikan respon. Tapi kalau ternyata bukan orang psikologi, aduh agak-agak menyakitkan sebenarnya bahasa responnya. Makanya itu tadi kayak berusaha percaya diri begitu. Ya, apa tadi Tina? Silahkan. Itu misalnya harus lebih sering explore jangan takut-takut. Ya. Karena tuh jangan takut salah. Seperti kita nih yang di kelas tuh kalian pasti tahu siapa-siapa yang sering bicara, siapa-siapa yang kayak lagi didengar bicara, lihat orangnya juga dia kan kayak asing intinya tuh lebih berani dan sesering sekali itu kalau habis Kak bertanya tuh atau sering Kak bicara di depan langsung keingat Kak bilang, "Deh, apa tadi ku bilang dengar?" Balik ke overthinking kayak ide malu begini tapi balik lagi bilang Kak sudah Mak berusaha dan tidak ada orang yang apa namanya tidak ada orang yang sebisa saya, maksudnya tidak ada orang yang maksudnya
mau coba Maksudnya berani mau kok begitu Iya. ya. Ada orang yang berani berbicara. Ya Bapak. Dan itu sebenarnya tuh yang paling kutakutkan itu bicara di depan umum atau apa, karena takut Kak dibicarakan di belakang, lihat kita itu begini bodohnya. Karena sebenarnya tanpa sadar juga entah itu kita atau teman tak yang kadang juga tuh mereka refleks bilang ih kenapa begitu, kayak jadi kayak sebenarnya tuh kayak kita tahu itu hal yang salah, tapi kadang orang refleks bilang ih kenapa begitu, jadi kayak secara tidak langsung makin buat ini orang yang bicara makin kayak ih seburuk itu kan pendapatku, jawabanku, jadi makin enggak apalagi semenjak tuh jadi koordinator PDK itu yang kayak beberapa hal tuh buat Kak tertekan, tapi awal-awalnya itu yang kayak biasa, tapi sekarang tuh mulai siapa kalau misalnya mengundurkan diri Kak, siapa juga yang bisa handle, mungkin ada yang bisa, tapi maksudku tuh enggak ada orang yang mengajukan diri, sedangkan orang-orang yang mengajukan diri itu orang-orang yang menurutku hebat dan mau bertanggung jawab. Karena jadi, itu banyak orang mau tapi tidak bisa. Dan keren itu berani kok untuk jadi koordinator. Lawan di kota-kotaan. Cuman kadang sedikit-sedikitnya juga teman yang kayak ya mau diapa sih teman. Ya sudah deh. I'm sorry if sama pendapatnya orang, mereka biasa aja. I'm sorry if I pernah menjadi orang itu. Itu. Karena saya sadar saya pernah juga menjadi orang seperti itu. Sebenarnya orang-orang yang judge kayak gitu, orang-orang yang buat kuat mental. Kalau nggak di judge kayak begitu-begitu terus dia mentalnya kuat. Itu keren. Harus berani, percaya diri. Boleh overthinking tapi jangan berlebihan. Overthinking untuk evaluasi lah. Ya, cocok. Oke, Yanti, gimana di pendapat? Enggak, Ji. Sudah minta tadi. Oke. Bagaimana cara jenis tindakan apa yang harus diambil sebelum dan selama proses tim untuk menghindari dan mengatasi? Jenis tindakan? Nggak sama Kak kayak tadi. Masalah beda tim, ya? Ini grup tim dan social loving kan masalah tim itu. Salah satu masalah tim, berarti sudah dijelaskan tadi kan cara mencegahnya kayak gimana, mengatasinya. Ya berarti tadi. Iya, kalau saya. Mau Kak tambahkan, ini kan kalau social loving kita dari tadi itu dibahas terkait mau Jaki, cuman ada cumannya tuh begitu. Tapi ada social loving yang memang dari orangnya malas. Ada tuh yang dari orangnya memang yang tidak bertanggung jawab begitu. Jadi kalau yang itu ya perbaiki diri sendiri Mami sih. Iya, sadar diri Mami kok. Karena kan enggak mungkin dia selamanya hidup sendiri gitu. Nanti kau akan cepat atau lambat mau enggak mau nanti kau harus berbaur sama orang lain, kau harus bersosialisasi dengan orang lain, apalagi kalau nanti pekerjaan menuntut untuk hal itu, ya harus pandai-pandai Mami untuk seimbangkan dirimu dengan partnermu, dengan teman-temanmu. Dari kesadaran diri masing-masing. Menurutku tuh menurutku tuh orang-orang yang kayak memang dari dirinya sendiri tuh kayaknya tidak napikir gitu, kayak ke depannya bagaimana Kak. Iya. Jadi yakin nggak? Andai napikir dirinya, andai napikir bagaimana ke depannya dia ini bagaimana, pasti berubah seiring berjalannya waktu, pasti belajar kita. Tapi kalau yang kulihat dari sekitar kayaknya enggak, kayak lebih masa bodoh Kim. Pokoknya apa ya kayak begitu Ji. Kayak misalnya kalau kalian pasti kalau misalnya mengerjakan sesuatu itu kayak memang diteliti dulu, kayak pokoknya diselisih dulu apa-apa yang bagus kasih masuk. Tapi kalau menurutku yang Nabilang misal tadi orang yang memang dari dirinya sendiri kayaknya tidak. Kebiasaannya juga dari dulu Di. Jadi lebih bodoh Ji mungkin nggak ditahu Mami ya. Iya. Ada susah sih kalau yang ini untuk diatasi karena dari dalam dirinya Mami seseorang. Yang kayak harus cari informasi yang kayak harus disuap, woy. Sering sekali betul. Baca kok grup atau apa. Lagi. Serius. Sering kan juga merasa begitu kayak
aduh ini orang dijelaskan di grup, sudah ada grup info loh, sudah ada di start nih kapan di deskripsi grup, tapi masih saja bertanya kayak Tuhan. Tapi itu habit loh, kebiasaannya orang. Kecuali Mungkin mungkin dulu ada. Ya, kenapa? Silahkan. Kecuali mungkin ada yang kurang jelas dan perlu diperjelas ke temannya, atau mungkin memang tidak mengerti, mungkin bisa bertanya ke temannya. Iya. Tapi setidaknya dengan cara begitu tuh berarti ada aja usahanya untuk kerjakan tugas. Walaupun agak mencicil kan biasa sih. Ya walaupun begitu, tapi ya, biasa ada orang tidak mentong. Iya. Pasti mukanya nanti. Ekspresi. Iya, makanya. Perangsang. Nih, kalian ngerti gitu. Ini sih karena habitnya tuh biasanya mungkin waktu SMA dia kayak, kalau saya dulu SMA aku, kau mau nilai jelek atau tidak jelek, tapi kau naik kelas. Nah karena itu jadi kayak seenaknya ini teman-temanku kayak muka belajar juga, bukan enggak belajar juga, naik kelas juga, ujung-ujungnya lulus juga nanti. Jadi kebiasaan itu buat nih bentuk habit masuk kuliah yang beda sekali sama sekolah sama SMA, ya terbawa nih habitnya seperti itu. Jadi begitu merugikan untuk teman-teman kelompoknya. Dan sebenarnya kok merasa kok tidak nyaman tapi sama orang-orang seperti itu, tapi tidak mau kok sampaikan Ki, karena merasa kok harus kok baik dan harus kok sampaikan Ki informasi. Padahal kok orang-orang seperti itu kadang pengen sekali Kak tekankan Ki bilang begini, bisa dibaca grupnya, bisa begitu langsung gue bilang ada di grup. Gue bilang itu ada di grup. Apalagi kayak kadang tuh harus bertindak tegas, bukan kasar, tegas. Kadang jangan aku takut juga untuk tegur, karena memang orang seperti itu memang harus disadarkan. Tapi walaupun dengan cara yang tegas begitu, menurutmu itu sudah benar Mi, tapi kan dia sempat dia pikir kayak kasarnya ini deh kayak gitu. Padahal sebenarnya nggak kasar loh, cuman tegas bicara tak bicara. Apalagi kalau chat tuh nggak mau tahu Kin ada bicaranya orang terus. Iya, wah. Betul. Apalagi kalau orang yang chatnya itu kayak tidak ada titik komanya atau yang singkat-singkat, aduh dikira marah kayaknya nih orang. Ya, kalau misalnya tuh itu sih kita juga sebagai orang yang sering jadi korban atau kita yang pelakunya harus kita tekankan sama orang-orang yang seperti itu, harus kok cari informasi, bukan harus disuap terus. Kalau begitu terus habitmu bukan diramalkan atau bakalan sulit kok ke depannya. Apalagi dapat orang-orang yang kayak to the point, yang kayak baca kok apa gimana kayak gitu. Kayak double kita stres tomak ya harus suap terus kok, baru kau juga dipikir bagaimana mau kau nanti nih kau kalau begini terus kok. Kayak dua pemikiran tak, dua beban tak. Iya. Clear Medi ini nomor 3? Nggak ada Mi. Begitu next Maki keempat. Ini bayangkan Anda berada tim yang terdiri dari 6 anggota. Tim Anda telah ditugaskan untuk merombak sistem. Kenapa harus hutang dagang sih? Kan nggak paham saya. Kemarin salah satu menyarankan untuk menambahkan staf. Dia mengatakan bahwa karena mereka adalah pemangku kepentingan untuk proses baru, mereka harus dimasukkan. Jadi maksudnya ini staf penting. Jadi harus dimasukkan. Bagaimana menurutmu? Apa yang mungkin terjadi? Merombak sistem. Telah ditugaskan untuk merombak sistem. Kalau di sini, kalau kalian mungkin analogi rendahnya itu kalau misalnya kalian sudah punya kelompok yang menurutnya kalian bagus, kira-kira kalian mau tidak terima orang yang belum kalian kenal atau orang-orang yang direkomendasikan? Apakah kalian mau terima atau tidak? Tapi merasa kok kelompok ini sudah pas banget Kiwoy. Jadi bagus Mini kerja sama tim tak toh? Pokoknya good Mi lah, bagus sekali nih. Terus tiba-tiba ada perubahan dan ada orang baru yang masuk. Dan bagaimanakah menurut Anda? Sebenarnya tuh begini, kalau misalnya tuh bagus nih timnya, bagus banget nih ini timnya, klop banget mau juga, tapi ada masalah utang begitu, utang yang kayak agak goncang ini sedikit keklopannya kalian.
Terus ada ki orang ini kayak semacam penasehat, bagaimana nih kalau aku rekomendasikan kok staff baru. Kira-kira kalian mau kita terima apa tidak sih? Tapi bilang bahwa mereka ini staf baru yang maksud toh Ya. adalah pemangku kepentingan untuk proses baru, pemangku kepentingan nih untuk proses baru. Jadi kayaknya penting juga untuk ditambahkan deh. Tapi bagus Mik tim tak, aduh. Yang kayak harus ya kan kalau misalnya toh berpikir kok tidak kalau misalnya dalam satu grup toh tambah ki member baru pasti kayak ada ki perubahan proses kayak harus ki kayak pasti ada ki pengembangannya lagi tidak seklop yang sudah terbuat gitu. Nah, buat Ada keputusan dan pendapatnya yang kayak lebih ekstrim begitu. Lebih pokoknya berbeda dari kelompok yang sebelumnya. Sebelum ada itu orang. Pasti ada ki perubahan dalam sistemnya begitu. Kalau kalian gimana? Di sini mereka harus dimasukkan atau tidak? Kalau ada member baru kalau misalnya. Kalau saya harus. Harus mereka harus dimasukkan. Apalagi kan harus dimasukkan ini. Harus masuk. Pasti masuk ini orang toh, cuman pendapat bagaimana. Pendapatku ya diterima. Kayaknya apa yang akan terjadi setelahnya ini masuk orang staf baru, apa yang mungkin terjadi? Kalau dilihat dari segi mana dulu, segi negatif atau positif? Susah karena kayak banyak kemungkinan yang terjadi. Mungkin bilang mungkin saja ada social loofing. Iya. Karena menambah Tapi tadi semakin besar kelompoknya tuh. Tapi tadi bilang nih Tina yang direkomendasikan, artinya orang ini udah bagus nih. Bisa memberikan dampak yang baik untuk kelompok ini. Kayak apa yang mungkin terjadi ya tentu saja tim akan menjadi lebih kompak gitu, bagus kerjasamanya, bagus kinerjanya, terus tercapai gitu juga yang akan diinginkan, yang akan dicapai, terus juga itu nih terjadi sesuai keinginan kayak misalnya sesuai yang terjadi terus apa yang akan terjadi adalah itu nih apa tujuan tim tercapai sesuai dengan harapannya tim gitu. Tuh tambah kepala juga, jadi tambah pendapat, tambah cara untuk mengatasi, jadi kayaknya lebih besar anunya deh, dampak lebih positifnya. Anunya tuh. Kayak fine saya menurutku. Juga karena toh biasa kuantitas itu juga berpengaruh sama kualitas. Tapi kadang juga kan ini kalau misalnya yang dia bilang kan sudah rekomendasi dan bagus Ki. Jadi menurutku sih fine Ki kalau misalnya orang-orang betul yang direkomendasikan, bukan kayak orang yang baru tidak tahu apa-apa masuk di situ. Kayak bakalan lebih sulit Ki untuk menyesuaikan diri sama orang-orang yang tidak setujuan sih begitu. Ya, lagi 6 menit guys. Mau disudahi atau ada yang mau menambahkan di 6 menit terakhir? Mas cukup kasih cepat. Tahu tinggal 6 menit. Sudah ada remainingnya ya? Yes. Jadi itu kesimpulannya nomor 4 diterima Ji, dan kemungkinannya itu tujuan dari itu akan terpenuhi Ki, dan semakin banyak kepala akan semakin banyak Ki pendapat-pendapat yang bisa memecahkan masalah, dan beberapa pengalaman itu kuantitas juga bisa mempengaruhi kualitas pekerjaannya kita jika memang sepemahaman dan sesuai rekomendasi yang telah sesuai rekomendasi yang baik begitu. Itu intinya sih kalau dari saya. Kalau kalian ada tanggapan?
Wah, sama Ji, akan meningkatkan mungkin kualitas, akan meningkat apa sih? Akan meningkatkan kompetensi grup, tim. Oke, guys. Cukup nih kayaknya deh. Ya, terima kasih.